Halo semua, jumpa lagi di Warung Matematika. Kali ini kita akan membahas konsep dan contoh soal persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel bagian ketiga, yaitu khusus tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Adik-adik, apa sih pengertian dari pertidaksamaan nilai mutlak? Pertama-tama kita lihat dulu ya, apa sih yang dimaksud dengan pertidaksamaan? Pertidaksamaan adalah kalimat matematika yang memuat tanda ketaksamaan. Tanda ketaksamaan terdiri dari tanda lebih dari, tanda kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Dan prinsip pertidaksamaan yang kita kenal adalah tanda berubah pada saat perkalian atau pembagian dengan bilangan negatif. Adik-adik pasti sudah pelajari ini di jenjang sebelumnya ya. Misalnya kalau ada min 2x kurang dari 4. Untuk mendapatkan x, pertidaksamaannya kan harus kita bagi min 2 ya. Jadi ini kita bagi min 2, ini kita bagi min 2. Nah, saat dibagi bilangan negatif, tandanya menjadi berubah ya adik-adik. Dari kurang dari menjadi lebih besar dari. Jadi hasilnya x lebih besar dari 4 dibagi min 2, min 2. Nah, ini kalau terjadi perkalian atau pembagian dengan bilangan negatif. Sekarang pertidaksamaan nilai mutlak ya. Pertidaksamaan nilai mutlak adalah pertidaksamaan yang variabelnya berada di dalam notasi mutlak ya, seperti persamaan. Pertidaksamaan nilai mutlak yang dibahas di sini adalah pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Nah, adik-adik perhatikan di sini ada bentuk pertidaksamaan nilai mutlak, yaitu nilai mutlak dari X kurang dari A. Dengan A-nya itu adalah lebih dari 0 atau bilangan positif. Berdasarkan konsep nilai mutlak di mana nilai mutlak itu sebagai jarak suatu bilangan dari 0 ya. Maka pertidaksamaan nilai mutlak X kurang dari A artinya jarak X ke 0 itu kurang dari A. Nah, misalkan ada garis bilangan, ya, 0 di tengah-tengah, ini min A di sini, ini A ya. Berarti jaraknya itu sama ya adik-adik. Jarak dari min A ke 0 itu sama dengan jarak dari A ke 0, sama-sama A. Pertanyaannya, di mana X agar jaraknya ke 0 kurang dari A? Kan ini merujuk kepada pertidaksamaan ini ya adik-adik, di mana jarak dari X itu kurang dari A. Nah, adik-adik, agar jarak X ke 0 kurang dari A, haruslah min A kurang dari X kurang dari A. Atau ini cara bacanya yang benar adalah seperti ini adik-adik. X lebih dari min A, jadi dibalik ya tandanya. Yang dimakan ini berarti yang lebih besar. Jadi ini dibaca X lebih besar dari min A dan X kurang dari A. Nah, di manakah itu adik-adik? Di sini ya. Seluruh titik-titik yang terdapat di garis merah ini, itu merupakan X-nya. Karena seluruh titik-titik yang ada di sepanjang garis merah ini, memiliki jarak ke 0 itu kurang dari A. Nah, ini kalau nilai mutlak X kurang dari A. Bagaimana kalau nilai mutlak X-nya lebih dari A? Mari kita lihat adik-adik. Ya, nilai mutlak X lebih dari A dengan A lebih dari 0. Berdasarkan konsep nilai mutlak, yaitu sebagai jarak dari bilangan ke 0, maka pertidaksamaan nilai mutlak dari X lebih dari A artinya jarak dari X ke 0 lebih dari A. Kalau kita gunakan garis bilangan yang tadi, maka di manakah X agar jaraknya ke 0 lebih dari A? Iya betul adik-adik. Jadi agar jarak X ke 0 kurang dari A, haruslah X kurang dari min A atau X lebih dari A. Jadi semua titik-titik yang ada di sini, yang ada di garis merah, itu merupakan X-nya. Karena jaraknya pasti lebih dari jarak A ke 0. Dengan demikian adik-adik, cara untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak, kita dapat rumuskan sebagai berikut. Jadi berdasarkan konsep nilai mutlak untuk A lebih dari 0, berlaku nilai mutlak X kurang dari A diselesaikan dengan cara
Ini cara bacanya kayak gini adik-adik ya, ingat. X lebih dari min A dan X kurang dari A. Atau bisa juga dibaca X di antara min A dan A. Oke adik-adik? Nah ini sama juga kalau misalnya tanda ketaksamaannya pakai sama dengan. Jadi nilai mutlak X kurang dari sama dengan A, maka pertidaksamaan ini dapat diselesaikan dengan cara seperti ini adik-adik. X lebih besar sama dengan min A dan X kurang dari sama dengan A. Dan kalau pertidaksamaannya lebih dari, ya jadi nilai mutlak X lebih dari A, maka ini dapat diselesaikan dengan cara X kurang dari min A atau X lebih dari A. Berlaku juga untuk yang pakai sama dengan. Nilai mutlak X lebih dari sama dengan A dapat diselesaikan dengan cara X kurang dari sama dengan min A atau X lebih dari sama dengan A. Nah, adik-adik sama seperti persamaan nilai mutlak, kita juga punya cara alternatif yaitu dengan cara menguadratkan kedua ruas. Nah, adik-adik sekarang pertanyaannya, gimana kalau di ruas kiri dan ruas kanan ini dua-duanya ada tanda mutlaknya? Berdasarkan sifat nilai mutlak, kedua ruas memuat tanda mutlak berlaku sifat seperti ini adik-adik ya. Jadi kalau dua-duanya ada tanda mutlaknya dan dua-duanya ada variabelnya, nilai mutlak X kurang dari nilai mutlak Y dapat diselesaikan dengan cara X tambah Y dikali X kurang Y kurang dari 0. Ini berlaku juga untuk yang pakai tanda sama dengan ya. Jadi kalau kurang dari sama dengan, ini kurang dari sama dengan juga. Nah bagaimana kalau lebih dari? Kalau lebih dari sama aja adik-adik ya. Jadi X tambah Y dikali X kurang Y, tandanya menjadi tanda lebih dari 0. Berlaku juga untuk yang pakai sama dengan nih adik-adik di bawah. Ya, berarti tandanya juga lebih dari sama dengan. Nah, bagian yang ini nggak susah ya mengingatnya adik-adik. Dan sama juga adik-adik berlaku cara alternatif, yaitu bisa juga dikerjakan dengan menguadratkan kedua ruas. Kita mau simak contoh adik-adik, ini contoh yang pertama. Tentukan penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak dari 2X kurang 1 kurang dari 7. Adik-adik, kita akan gunakan dua cara di sini ya. Dengan cara konsep nilai mutlak, nanti setelah itu kita akan menggunakan cara menguadratkan kedua ruas. Nah, berdasarkan konsep nilai mutlak X kurang dari A dapat diselesaikan dengan cara X lebih dari min A dan X kurang dari A. Jadi, pertidaksamaan ini dapat kita kerjakan dengan cara 2X kurang 1-nya kita taruh di tengah-tengah. Lalu 7 ini sebagai A ya adik-adik. Sehingga min A itu berarti min 7. Kita taruh di sebelah kiri. Kemudian A yaitu 7 kita taruh di sebelah kanan. Nah, ini cara kita untuk menyelesaikan pertidaksamaan ini ya dengan konsep nilai mutlak. Selanjutnya adik-adik, kita gunakan sifat ekuivalensi, yaitu kalau kita mau mendapatkan X berarti kita harus menghilangkan yang lain ya. Kita harus menghilangkan 2, kita harus menghilangkan min 1. Yang kita harus hilangkan lebih dulu yang min 1 ya adik-adik. Supaya min 1 hilang, maka semua ruas kita tambah dengan 1. Ya, jadi semua ruas kita tambah dengan 1. Ini tambah 1, ini tambah 1, yang di kanan juga tambah 1. Min 7 tambah 1 itu min 6. Nah, 2X kurang 1 tambah 1 jadi 2X. 7 tambah 1 jadi 8. Selanjutnya, semua ruas kita bagi dengan 2. Jadi ini kita bagi 2, 2X kita bagi 2, 8 kita bagi 2. Min 6 dibagi 2, min 3. 2X dibagi 2X. 8 dibagi 2, 4. Nah, kalau dia sudah sampai di X saja nih, udah hilang ya yang lain-lain nih. Tadi kan awalnya ada 2, ada min 1. Sekarang tinggal X saja di tengah. Adik-adik, inilah solusinya. Jadi, penyelesaian pertidaksamaan tersebut adalah X lebih dari min 3 dan X kurang dari 4. Nah, kita akan menggunakan cara yang lain ya, dengan cara menguadratkan kedua ruas. Di sini, nilai mutlak dari 2X kurang 1 kurang dari 7
Masing-masing ruas kita kuadratkan ya adik-adik. Masih ingat ya adik-adik, sifat dari nilai mutlak. Jadi kalau ada nilai mutlak X dikuadratkan, itu sama dengan X kuadrat. Jadi pengerjaan nilai mutlak 2X kurang 1 kuadrat, itu sama dengan kita mengerjakan 2X kurang 1 dikuadratkan. Nah, hasil 2X kurang 1 dikuadratkan adalah 4X kuadrat kurang 4X tambah 1. Kurang dari 7 kuadrat 49. Kalau kita lihat ya, ini merupakan pertidaksamaan kuadrat. Sehingga cara mengerjakannya kita harus pindahkan ke satu ruas semua ya. Jadi kita pindahkan 49-nya ke sebelah kiri. Menjadi minus. Ya, jadi plus 1 dikurang 49. Jadi minus 48. Kurang dari 0. Kita bagi kedua ruas dengan 4. Ya, jadi ini kita sederhanakan pertidaksamaannya jadi X kuadrat kurang X kurang 12 kurang dari 0. Nah, adik-adik mengerjakan pertidaksamaan kuadrat pada dasarnya sama ya dengan mengerjakan persamaan kuadrat. Ini kita faktorkan adik-adik. Kita buat dulu jadi sama dengan 0. Ini kalau difaktorkan kita peroleh X kurang 4 dikali X tambah 3. Dan masing-masing faktor kita buat sama dengan 0. Jadi X kurang 4 sama dengan 0 atau X tambah 3 sama dengan 0. Sehingga X sama dengan 4 atau X sama dengan min 3. Kalau persamaan hasilnya kan sampai di sini ya. Kalau pertidaksamaan kita harus melakukan uji titik. Ya, jadi kita gambar garis bilangan. Kita masukkan angka-angka yang kita dapat min 3, 4 ya. Urut gitu ya. Selanjutnya kita uji, kita ambil satu titik selain titik min 3 dan 4. Ya. Misalkan kita ambil 0 yang gampang ya, X sama dengan 0. Nah, ini kita uji kemana adik-adik? Kita uji ke sini, ke pertidaksamaannya. Jadi kita masukkan X-nya 0. 0 kuadrat kurang 0 kurang 12 kurang dari 0. Ini kan hasilnya minus 12 kurang dari 0. Dan ini pernyataan benar ya adik-adik, minus 12 kan memang kurang dari 0. Berarti daerah di mana X sama dengan 0 berada itu merupakan solusinya. Berarti daerah yang di antara min 3 dan 4 ini. Ini solusinya. Kalau ini salah, maka solusinya adalah selain daerah ini. Berarti yang di sebelah kiri min 3 dan di sebelah kanan 4. Ya, ini solusinya kita tuliskan jadi X lebih dari min 3 kurang dari 4 atau X di antara min 3 dan 4. Nah, adik-adik di sini kakak kasih shortcut aja deh ya ke kalian. Jadi kalau kalian ketemu pertidaksamaan kuadrat ya, jadi fx-nya adalah fungsi kuadrat, maka solusi pertidaksamaan diperoleh dengan cara kalau fx-nya kurang dari 0, maka kita bisa langsung menjawab seperti ini. X di antara x1 dan x2. Kalau dia fx-nya lebih dari 0, maka solusinya adalah x kurang dari nilai x1 yang kecil atau x lebih dari nilai x2 yang besar. Ya, di sini x1 yang lebih kecil, x2 yang lebih besar. Karena ini pertidaksamaannya kurang dari 0, jadi solusinya yang ini adik-adik. X lebih dari x1 yang lebih kecil, ya, dan kurang dari x2 yang lebih besar. Ini ya adik-adik. Ini adalah penyelesaiannya. Kalau kita bandingkan, sama ya adik-adik ya. Penyelesaian dengan konsep nilai mutlak dan juga dengan menguadratkan kedua ruas itu menghasilkan hasil yang sama. Oke, sekarang kita ke contoh kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 4x tambah 2 lebih dari sama dengan 6. Di sini kita menggunakan konsep nilai mutlak x lebih dari sama dengan A. Solusinya adalah x kurang dari sama dengan min A atau x lebih dari sama dengan A. Jadi 4x tambah 2 kita buat kurang dari sama dengan min A. Di sini A-nya 6, berarti min A adalah min 6. Atau 4x tambah 2 lebih dari A, berarti lebih dari 6. Nah, ini yang kita kerjakan adik-adik ya. Kita pindah-pindahkan saja ya ke ruas sebelah. Jadi 2 dulu kita pindahin. 4x kurang dari sama dengan min 6 kurang 2. Jadi 4x kurang dari sama dengan min 8.
X kurang dari sama dengan min 8 bagi 4. Min 2 ya adik-adik. Atau yang kanan 4X lebih dari sama dengan 6 kurang 2. 4X lebih dari sama dengan 4. Sehingga X lebih dari sama dengan 4 bagi 4. 1. Nah adik-adik inilah penyelesaiannya. Karena di sini diminta himpunan penyelesaian berarti kita harus berikan dalam bentuk seperti ini. Himpunan penyelesaian sama dengan kurung kurawal buka X kurang dari sama dengan min 2 atau X lebih dari sama dengan 1. Nah, seperti ini saja adik-adik. Selanjutnya, kita akan mengerjakan dengan cara menguadratkan kedua ruas. Di sini 4X tambah 2, mutlaknya ini kita kuadratkan, lebih dari sama dengan 6-nya juga kita kuadratkan. 4X tambah 2 dikuadratkan hasilnya 16x kuadrat ditambah 4 kali 2 kali 2 16x ditambah 2 kuadrat 4. Ini ya, ini diperoleh dari caranya 4x tambah 2 kali 4x tambah 2. Oke adik-adik, selanjutnya yang kanan jadi 36. Ini sebuah pertidaksamaan kuadrat, kita pindahkan semuanya ke ruas kiri jadi 16x kuadrat tambah 16x tambah 4 kurang 36. Jadi minus 32 lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya kita bisa bagi semua ruasnya dengan 16. Ya, untuk menyederhanakan bentuknya. Jadi 1x kuadrat tambah 1x kurang 32 bagi 16, 2. Nah adik-adik, ini kita akan faktorkan seperti kita mengerjakan persamaan kuadrat. Ya, jadi hasil pemfaktorannya X tambah 2 kali X kurang 1. Sehingga X tambah 2 sama dengan 0 atau X kurang 1 sama dengan 0. Di sini X sama dengan min 2, yang di kanan X sama dengan plus 1. Nah, kita nggak perlu pakai uji titik ya, kita langsung aja pakai shortcut ini. Jadi kalau fungsi kuadratnya fungsi lebih dari, ya ini sama aja ya, lebih dari sama dengan, lebih dari. Maka solusinya adalah X kurang dari X1 atau X lebih dari X2. Di sini yang menjadi X1 min 2, yang menjadi X2 1. Ya, X1 itu yang lebih kecil dari X2. Jadi solusinya adalah X kurang dari X1, karena ini pakai sama dengan berarti ini juga harus pakai sama dengan. Ya, jadi X kurang dari sama dengan min 2 atau X lebih dari sama dengan X2, berarti lebih dari sama dengan 1. Adik-adik inilah penyelesaiannya. Atau kita tuliskan HP sama dengan kurung kurawal buka X kurang dari sama dengan min 2 atau X lebih dari sama dengan 1. Udah sama ya adik-adik dengan yang cara di atas ini? Kakak masih punya contoh ketiga. Nih adik-adik, tentukan semua nilai X yang memenuhi. Nah, kali ini pertidaksamaannya kedua ruas memuat notasi mutlak. Kita menggunakan cara ini adik-adik. Dengan menggunakan sifat nilai mutlak ini, ya, apabila kedua ruas memuat notasi mutlak, maka kita bisa kerjakan dengan cara X tambah Y dikali X kurang Y. Ini adik-adik ya. Jadi 3X kurang 1 ini sebagai X ini, X tambah 1 sebagai Y adik-adik. Sehingga kita kerjakan dengan cara 3X kurang 1 ditambah X tambah 1, ya ini X tambah Y-nya ya adik-adik. Ini saya kurungin lagi ya. Dikali dengan 3X kurang 1 dikurang X tambah 1. Jadi ini sebagai X, ini sebagai Y, ini sama juga adik-adik ya, ini sebagai X, dan ini sebagai Y. Lalu kita berikan tanda lebih dari, ngikutin soal 0 ya adik-adik, sesuaikan dengan ini. Oke, lalu kita selesaikan adik-adik. Ya, kita buka kurungnya nih. Yang sebelah kiri jadi 3X kurang 1 tambah X tambah 1. Yang sebelah kanan
jadi 3X kurang 1. Minnya ini dikalikan ke dalam ya, ke X dan ke plus 1. Jadi dikurang X, min kali plus 1 jadi min 1. Sekarang yang di sini kita selesaikan yang sejenis ya, 3X tambah X 4X. Min 1 tambah 1, 0. Jadi 4X ya adik-adik. Sekarang yang sebelah kanan, 3X kurang X 2X. Min 1 kurang 1, min 2. Jadi kita kalikan ini 4X kali 2X jadi 8X kuadrat. 4X kali min 2 jadi min 8X. Lebih dari 0. Adik-adik ini merupakan pertidaksamaan kuadrat. Kita bagi kedua ruas dengan 8 ya untuk menyederhanakan. Sehingga diperoleh X kuadrat kurang X lebih dari 0. Nah ini kita faktorkan adik-adik. Jadi X kali X kurang 1. Ya, sama dengan 0. Kalau difaktorin kita bikin sama dengan dulu ya untuk sementara. Sehingga diperoleh X sama dengan 0 atau X min 1 sama dengan 0. X sama dengan 1. Nah ini berarti yang lebih kecil X1, ini yang lebih besar X2 ya. Sehingga karena ini tandanya lebih dari, maka solusinya adalah X kurang dari 0 atau X lebih dari 1. Inilah penyelesaiannya adik-adik. Nah adik-adik, yuk kita coba tes pakai cara menguadratkan. Berarti 3X kurang 1 mutlak kuadrat lebih dari mutlak X tambah 1 kuadrat ya, seperti ini adik-adik. Lalu kita kuadratkan masing-masing, ini jadi 9X kuadrat min 6X tambah 1 lebih dari X kuadrat tambah 2X tambah 1. Kita pindahkan ke ruas kiri semuanya ya, jadi 9X kuadrat kurang X kuadrat itu 8X kuadrat min 6X. Ini jadi minus kalau dipindahin ke kiri, jadi min 6X dikurang 2X min 8X ya. Kemudian plus 1 dikurang 1 jadi 0. Lebih dari 0. Nah adik-adik ini kan sama nih, sama bentuk ya dengan yang di atas ini. Jadi udah otomatis hasilnya akan sama ya. Jadi X kurang dari 0 atau X lebih dari 1. Oke adik-adik, sampai di sini pembahasan tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Kalau kalian mau lebih banyak contoh yang bervariasi, jangan lupa untuk menyaksikan video pembahasan dan latihan soal tentang pertidaksamaan nilai mutlak ya. Terima kasih adik-adik sudah menyaksikan video ini. Salam warung matematika, matematika untuk semua.